Shalom saudara, selamat pagi. Saya sangat bersuka cita untuk berjumpa menyampaikan firman Tuhan kepada saudara pada pagi hari ini. Dan saudara harus percaya bahwa firman Tuhan akan menghampiri hidup saudara hari ini. Dan untuk itu, mari saya ajak saudara untuk kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Karena kami didatangi oleh firman-Mu. Kami siap bagi firman-Mu. Firman itu adalah pribadi-Mu sendiri, Tuhan. Izinkanlah Tuhan, biarkanlah Tuhan, supaya firman itu diproses dalam hidup kami, dan dia mewujudkan diri kami yang baru, yang sama seperti firman itu. Kami bersyukur untuk pekerjaan Roh-Mu yang kudus, yang tak henti-hentinya di dalam hidup kami, yang terus bergerak dalam diri kami. Bukan hanya tidak meninggalkan hidup kami, tetapi terus bekerja untuk menggenapkan apa yang merupakan ketetapan Bapa untuk hidup kami masing-masing. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Kami mau menerima kedatangan daripada firman-Mu. Berfirmanlah tanpa batas. Kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara betapa Allah punya kepentingan untuk menggenapkan ikat janjinya yang dia perkatakan kepada Abraham 400 tahun lebih sebelumnya. Oleh karena itu Allah tetap berpegang teguh. Oleh karena ikat janjinya itu didasarkan kepada sumpahnya dia. Karena itu Allah bukanlah Allah yang pembohong. Dia harus menggenapkan firman-Nya. Mari saja kita melihat lebih dahulu apa yang dikatakan di Kisah Rasul pasal yang ke-7. Karena kita akan melanjutkan apa dan bagaimana tentang kehidupan Musa dipakai oleh Tuhan. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul yang ke-7. Kisah Rasul pasal yang ke-7. Ayat 17, tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham. Makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi Firaun mengumungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Saudara bisa membaca lanjutannya sampai dia akhirnya lari ke tanah Midian. Dan dia tinggal di sana selama 40 tahun yang kedua. Jadi umur sampai usia 80 tahun sampai Tuhan memanggil dia. Dari sini kita melihat bahwa Allah memiliki kepentingan. Dari sini kita lihat Allah memiliki dasar yang kuat. Dasar yang kuat adalah ikat janjinya kepada Abraham. Dasar yang kuat adalah firman apa yang mendasari ikat janjinya itu. Apa yang dikatakan, firman nubuatan apa yang telah Allah lepaskan kepada Abraham. Bahwa 400 tahun kemudian dikatakan adalah bahwa bangsa Israel, bangsa Israel yang disebut adalah keturunan Abraham itu akan dibawa kembali lagi ke tanah yang Tuhan telah tetapkan menjadi milik Abraham dan milik Israel untuk selama-lamanya. Di sini kita lihat bagaimana Allah bergerak begitu dahsyat sekali untuk menggenapkan firman ikat janjinya. Di
Di sini kita juga bisa mengetahui mengapa harus Musa. Padahal Musa hanya dalam pengasuhan keluarganya itu selama 3 bulan saja. Selebihnya dia ada dalam asuhan di kerajaan atau di Firaun. Kita bisa mengatakan bahwa Firaun dan Mesir ini adalah gambaran tentang musuhnya Allah. Kita bisa dapat gambaran bahwa Firaun dan Mesir ini adalah gambaran dunia. Dunia selalu berupaya untuk menggagalkan apa yang Allah telah tetapkan untuk hidup saudara. Dunia akan berupaya menggagalkan itu. Kita melihat hasil apa yang dibangun oleh dunia supaya bisa menggagalkan rencana Allah yang kemungkinan besar Allah akan memanggil Musa. Itu sebabnya dilakukanlah suatu titah pada masa kerajaan Firaun itu. Pada masa Firaun itu dilakukan suatu titah untuk membunuh, untuk membuang atau membinasakan semua bayi-bayi orang Ibrani, orang Israel. Supaya apa? Supaya mereka tidak bertambah makin banyak dan membahayakan kehidupan daripada kerajaan Mesir itu. Tapi kita lihat di sini, ternyata Mesir berbuat seperti itu, tetapi tetap ada orang, ada bayi, ada generasi yang lolos pada saat itu. Musa lolos, dan Musa luar biasanya adalah musuh tidak tinggal diam. Musa diasuh, dididik, dibina di dalam kehidupan Mesir. Mengapa? Saudara bisa melihat mengapa tetap untuk menggagalkan rencana Allah. Apa yang Allah telah firmankan kepada Abraham dan diperkuat, diteguhkan, didasari oleh ikat janji. Ikat janji itu adalah sumpahnya Allah. Dia harus menggenapkannya. Kita melihat ketika sampai berumur menjelang 40 tahun usianya Musa, kita melihat bahwa tidak ada, saya ulangi sekali lagi, seolah-olah tidak ada mungkin titik masuk, cara, kegerakan atau pergerakan daripada kehidupan Allah, upaya Allah yang dihubungkan dengan penggenapan ikat janjinya kepada Abraham itu pada diri Musa. Tidak ada sama sekali. Alkitab berkata di ayat 22 ini, itu sebabnya kita tahu bahwa Allah bekerja lebih dahsyat daripada musuh. Musuh terlihat hebat oleh karena apa? Dia cepat memanifestasikan, dia cepat memunculkannya, menampilkannya sehingga orang yang melihatnya bahwa kesannya adalah orang ini adalah hasil perbuatan daripada musuh. Tetapi Allah bergerak secara tersembunyi. Dia bergerak mulai dari dalam. Kita lihat di sini. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, ayat 22. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Seolah-olah seantero atau seluruh kehidupan Musa itu sudah dikuasai oleh musuh. Seolah-olah Musa telah ditetapkan bukanlah menjadi bagian daripada, bukanlah menjadi si penggenap daripada ikat janjinya Allah kepada Abraham dari firman nubuatan yang telah dilepaskan oleh Allah kepada Abraham. Ini untuk menunjukkan seolah-olah bahwa Allah itu adalah, Allah Israel itu adalah Allah pendusta. Musuh berupaya untuk melakukan seperti itu. Oh, hari ini engkau akan bisa mengerti bahwa dia tetap bekerja di dalam kehidupanmu. Di ayat yang ke-23 kita lihat bagaimana Allah telah bekerja dalam diri. Pada waktu berumur 40 tahun timbullah keinginan. Dan bukan dari luar. Dia dididik dari pendidikan dari luar. Dia dilatih dengan semua hikmat yang datang dari luar. Tapi padahal kita tahu bahwa Allah terus bekerja. 40 tahun pertama Allah bekerja di dalam dirinya Musa. Di sini dikatakan pada waktu ia berumur 40 tahun timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang Israel. Suatu hari dia membunuh orang Mesir yang mencoba menyiksa habis, nyaris membunuh budak orang Ibrani.
Rupanya saudaranya melihatnya. Suatu ketika orang yang melihat itu bertengkar dengan sesama saudaranya, orang Ibrani juga. Mengapa Musa harus melerai? Karena sesuatu telah berbicara dalam dirinya. Orang yang bertengkar itu, orang yang bersengketa itu, orang yang berkelahi itu saudaramu. Siapa yang bisa memberikan kesan itu dari dalam hatinya Musa? Hanya Allah. Musuh mulai tergeser dari kehidupannya Musa, tahap demi tahap. Saya ulangi, tahap demi tahap. Itu sebabnya, apa goalnya, apa targetnya Allah? Untuk menjadikan Musa sebagai penggenapan daripada sumpah ikat janjinya Allah kepada Abraham. Itu sebabnya Allah memanggil Musa, lalu kemudian mengutus Musa untuk mengerjakan, untuk mengeksekusi, menggenapkan ikat janjinya tersebut. Saudara bisa lihat di sini, satu skema yang luar biasa sekali. Dan itu bisa terjadi, itu pun terjadi pada hidup saudara. Allah dipertaruhkan kepribadiannya. Apakah dia Allah pendusta? Allah yang tidak mampu? Atau dia adalah Allah yang maha kuasa? Allah yang maha kudus? Timbul keinginan dari hatinya Musa dari dalam. Apa target Allah? Bukan hanya sekedar mengutus Musa. Itu pun adalah hal yang harus terjadi. Tapi target Allah untuk menunjukkan dia harus memenangkan Musa. Bagaimana Allah harus memenangkan Musa? Minggu-minggu lalu saya sampaikan kepada saudara. Surat Rasul Yakobus menulis demikian. Bahwa lidah bisa menodai seluruh tubuh. Dan firman Tuhan mengatakan di 1 Korintus 6 ayat 13. Bahwa tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Makanya dikatakan di ayat 19-nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Allah punya kepentingan terhadap tubuh. Dan dia tahu semua pengaruh, semua kontaminasi yang telah dilakukan oleh musuh kepada dirinya Musa, itu sudah sangat berat. Oleh karena apa? Oleh karena lidahnya Musa. Saudara bisa baca di ayat 22. Ia berkuasa dalam perkataan atau dalam lidah dan perbuatannya. Lidahnya Musa sudah dikuasai oleh hikmat dunia, oleh musuh. Itu sebabnya target Allah untuk membangun Musa sebagai orang yang diutus untuk menjadi penggenapan itu. Target Allah adalah bagaimana caranya Tuhan menaruh firman-Nya pada mulut Musa. Sehingga Musa berkuasa dalam perkataan dan berkuasa dalam perbuatannya. Tetapi oleh hikmat Allah. Bukan hikmat dunia. Minggu lalu saya katakan pada saudara. Bagaimana caranya Tuhan menaruh firman-Nya pada mulut Musa. Kalau kau baca di Keluaran 4. Mari kita baca sekarang sama-sama di Keluaran pasal 4. Keluaran pasal yang keempat. Ayat 1 sampai 10. Lalu saat Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya?
kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ini tantangan buat saudara. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya dan ditangkapnya ular itu, lalu ia menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkan tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya itu kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu putih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan atau mempedulikan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Ayat 10, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Musa sampai kepada titik persoalannya, bahwa aliran kuasa Allah bukan hanya bisa diperagakan, tapi aliran kuasa itu harus paralel bersama-sama dengan perkataan. Oleh karena apa? Oleh karena Musa menghadapi persoalan adalah bangsanya sendiri yang tidak percaya bahwa Musa diutus oleh Tuhan untuk membebaskan mereka. Dia harus pergi ke Mesir. Saya ulangi, dia harus pergi ke Mesir. Dia harus menghampiri bangsanya, orang-orang Israel di sana. Tapi yang jadi persoalan buat dirinya, dia trauma 40 tahun yang lalu. Oleh karena apa? Oleh karena ketika dia mencoba mendamaikan, meleraikan pertengkaran dengan saudara-saudaranya, saudara-saudaranya mempertanyakan, bukankah engkau adalah orang yang telah membunuh orang Mesir itu? Wah, dia hidup dalam ketakutan. Dia hidup dalam trauma. Dia hidup dalam kepahitan akan pengalaman masa lampau. Itu sebabnya dikatakan demikian. Bagaimana dia tidak bisa meyakinkan dengan mulutnya 40 tahun yang lalu kepada orang Israel, melalui perbuatannya kepada orang Israel, bahwa dia diutus oleh Tuhan. Dia dibangkitkan oleh Tuhan. Itu sebabnya dia dikatakan demikian, bahwa Tuhan, aku tidak pandai bicara. Aku nggak bisa meyakinkan mereka. Lalu kemudian dikatakan, aku orang yang berat mulut, berat lidah. Ayat 11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ini targetnya Allah. Saya ulangi, ini targetnya Allah. Minggu lalu saya sampaikan, yang pertama adalah bagaimana caranya Tuhan menaruh firman-Nya pada mulut Musa. Menurut Keluaran 4 ayat 1-10, dan kita baca sekarang di ayat 12. Yaitu pertama, Musa diutus Tuhan untuk menggenapkan ikat janji Allah pada Abraham yang tertulis pada Kejadian pasal 5. Ada kepentingan Allah. Itu sebabnya Allah tahu bagaimana supaya Musa bisa menggenapkan firman nubuatan, ikat janjinya Allah kepada Abraham. Itu sebabnya dia akan menaruh firman-Nya pada mulutnya. Tapi proses untuk menaruh firman-Nya pada mulutnya itu harus didasari oleh karena apa? Oleh karena Musa merespon panggilannya Allah sehingga dia menjadi yang terpilih. Ada banyak orang, saya ulangi, ada banyak orang dia menerima panggilan Allah, panggilan untuk menggenapkan firman nubuatan, panggilan untuk menggenapkan menjadi perwujudan daripada ikat janji Allah kepada Abraham. Tetapi sedikit yang merespon, saudaraku. Kau
tidak perlu mengajari Allah sama seperti kayak Musa. Musa berkata, oh aku problem dengan lidahku, aku problem dengan perkataanku, aku problem dengan apa yang harus kuucapkan. Allah tahu itu adalah medan pertempuran terakhir untuk memenangkan kehidupannya Musa dari musuh. Dari seluruh 40 tahun pengaruh Mesir yang telah menanamkan hikmat dunia kepada hatinya Musa. Kau tidak perlu ragu, saudara, bahwa Allah bekerja dalam hidup saudara. Jadi poin yang pertama ini untuk mengklirkan saudara adalah Musa diutus Tuhan untuk mengenapkan ikat janji Allah pada Abraham dalam Kejadian 15. Itu sebabnya target Allah bagaimana memenangkan mulut Musa. Setelah Allah memenangkan mulut Musa, setelah Allah tahu bahwa dia telah menancapkan banner atau panji-panji kemenangan pada mulutnya Musa, maka aliran, otoritas dan kuasa Allah akan paralel, akan beriringan, bersamaan. Ketika Musa mengucapkan sesuatu, maka otoritas dan kuasa Allah yang sama yang Allah miliki, itu akan mengalir dan akan mewujudkan apa yang diucapkan Musa. Jadi sangat penting sekali kau hidup dari apa yang saya mau tantang kepada saudara, apa yang terjadi ini. Ada banyak orang yang terpanggil, saya ulangi, ada banyak orang yang terpanggil. Terpanggil untuk menjadi penggenap daripada ikat janjinya Allah kepada Abraham. Terpanggil untuk menjadi penggenap ataupun perwujudan daripada firman nubuatan. Terpanggil untuk menjadi penggenap rencana agung Allah sepanjang masa. Tapi sedikit, kata Alkitab, sedikit yang terpilih. Siapa yang terpilih ini? Mereka yang merespon. Meskipun Musa berdalih dan berdalih, tapi bukan berarti dia menolak. Termanifestasilah kelemahan. Termanifestasilah semua sisi-sisi, area-area dalam kehidupan yang masih dikuasai, masih memiliki pengaruh daripada musuh. Begitu juga hidup saudara. Ketika firman mendatangi hidup saudara, saya ulang, ketika firman mendatangi hidup saudara, maka saudara menjadi yang terpanggil. Saya katakan menjadi yang terpanggil, yang dipanggil untuk mewujudkan firman yang mendatangi hidup saudara itu. Tetapi ketika engkau mulai membuka hatimu, merespon apa yang dikatakan oleh firman itu, maka biarlah Allah menemukan engkau sebagai yang terpilih. Ketika engkau menjadi yang terpilih, Allah akan menyingkapkan semua sisi-sisi kehidupanmu yang penuh dengan kelemahan. Yesaya sebelum dia diutus, di Yesaya pasal 6, sebelum dia diutus, dikatakan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Allah yang menetapkan dia menjadi nabi bagi bangsa Yehuda, bagi suku bangsa Yehuda dan Israel. Allah yang menetapkan dia, tersingkaplah semua hal-hal yang menjadi kelemahan dia, yang menjadi cacatnya hidupnya Yesaya, yaitu dikatakan, aku ini adalah orang yang najis bibir dan hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Dengan kata lain, bangsa Yehuda pada waktu itu adalah bangsa yang tidak memanifestasikan, menunjukkan kemenangan Allah dalam kehidupan mereka. Lalu ketika Allah menyucikan Yesaya, barulah Yesaya mendengarkan perkataan Tuhan. Siapa yang mau pergi? Siapa yang mau kuutus untuk aku, katanya. Siapa mau pergi untuk aku? Langsung Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Begitu juga dengan Musa. Saudara nggak usah berdalih. Allah punya kepentingan. Saya ulangi, Allah punya kepentingan terhadap lidah saudara. Itu sebabnya karena apa? Karena ketika Allah setelah memenangkan lidah saudara,
maka saudara menjadi instrumen Allah. Saudara akan menjadi hamba Allah yang diutus oleh Allah kemana-mana dan akan berhasil. Luar biasa. Mari kita lanjutkan ayat 13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Wow. Dia berdalih karena kelemahannya di titik itu. Allah tahu titik itu adalah titik penentu kemenangan bagi Allah terhadap dunia ini, dan titik penentu kemenangan bagi Musa dari kehidupan di dunia ini. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakku? Aku tahu bahwa ia pandai berbicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya. Allah terus menyertai lidahnya dan lidah Harun. Dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Aku akan dikatakan di sini, aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Allah terus memproses. Dia bukan hanya meletakkan firman untuk diperkatakan kembali oleh saudara. Dia memproses apa yang harus engkau lakukan. Apa yang harus kau perbuat. Apa yang harus kau wujudkan. Ayat 16, ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan kau akan menjadi seperti, bukan sama, seperti Allah baginya. Yesaya adalah, saya ulangi, Yesaya adalah nabi bagi Allah. Harun itu menjadi nabi bagi Musa. Dia harus memperhatikan. Dan bawalah, dikatakan, tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Kita tahu, Allah pun tahu. Saya ulangi, saudara masing-masing tahu apa kelemahan hidup saudara. Dan Allah tahu kelemahan saudara. Tapi ketika engkau merespon panggilan Tuhan, saya ulangi, ketika engkau merespon panggilan Tuhan, kau siap untuk melaksanakan rencananya yang besar. Sama seperti kayak Musa, siap untuk diutus. Maka Allah semakin gencar bergerak di dalam hidupmu untuk memenangkan salah satu medan strategis, area yang paling penting yang menentukan kemenangan atas hidupmu dan juga atas bangsa-bangsa nantinya, atas dunia ini, yaitu lidahmu. Maka sebelum Allah, maka saya katakan minggu lalu poin yang kedua, sebelum Allah menaruh firman-Nya pada mulut Musa, Tuhan harus menaklukkan dulu mulut Musa yang hebat dalam perkataan Mesir, yang hebat dalam perkataan hikmat Mesir, dan juga hebat dalam perbuatannya. Maka yang kedua ini sangat penting. Sebelum Allah menaruh perkataannya, firman-Nya pada mulut saudara, maka Tuhan harus menaklukkan mulut saudara. Tuhan harus menaklukkan juga mulut Musa, lalu baru menyertai mulutnya. Sehingga terlihat penyertaan Tuhan itu tersingkap dari apa yang dikeluarkan dari mulutnya Musa dan mulut saudara. Kalau saudara berkata, maka otoritas dan kuasa Allah akan bergerak mewujudkan semuanya itu. Luar biasa, saudara. Jadi yang kedua ini, Tuhan harus menaklukkan mulut Musa, mulut saudara, dan menyertai mulutmu.
Dan apa yang terjadi dengan Musa? Mari saudara bisa lihat di Keluaran pasal yang ke-7. Kita mulai dari Keluaran pasal yang ke-6 ayat 27. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, segala yang kau firmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya?" Arti kata tidak petah, itu artinya lidahnya tidak disunat. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Berfirmanlah Tuhan, pasal 7, kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Dan Harun abangmu akan menjadi nabimu." Aku akan mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Luar biasa. Ketika Tuhan menaklukkan mulut Musa dan meraih kemenangan total atas hidupnya Musa, maka engkau ataupun Musa diubah posisi rohaninya di mata dunia. Dia telah menjadi Allah bagi dunia. Mungkin saudara berpikir terlalu gegabah. Allah mengangkat seorang manusia menjadi Allah bagi yang lainnya. Ada banyak orang kadang-kadang minder. Dia dipuji saja karena betapa hebat perbuatannya, perbuatan Tuhan dalam dirinya. "Oh, jangan puji saya, jangan puji saya." Di sini Allah dengan tegas mengatakan, Dia mengangkat Musa itu sebagai Allah bagi Firaun. Dan juga Harun diangkat menjadi nabinya. Apa tujuannya? Apa tujuan Allah? Sebab kalau Musa diutus ke tanah Mesir, dan orang Israel banyak yang tidak kenal dia lagi karena 40 tahun dia sudah menghilang. Diutus ke Mesir kepada bangsanya dulu, kepada orang Israel. Lalu kemudian dia harus berbicara kepada Firaun yang sudah tidak mengenalnya dan menganggapnya dia orang biasa. Maka saya ingin katakan kepada saudara, berarti nama Allah, pribadi Allah dipertaruhkan pada diri Musa yang dianggap orang biasa, yang dianggap bahwa dia tidak setara atau sama dengan Allah yang mengutusnya. Itu sebabnya ini akan dilakukan oleh Allah kepada hidup saudara. Manakala engkau merespon panggilan Allah menjadi yang terpilih, engkau akan diutus oleh Allah. Bukan hanya merepresentasikan Allah, tapi lebih daripada itu. Engkau akan menjadi sama seperti Allah sendiri. Setiap apa yang kau lakukan, setiap apa yang kau perkatakan harus terwujud. Wah, ini luar biasa. Saudara mungkin terkaget-kaget baru mendengarkan hal seperti ini. Dengarkan saya. Demi ikat janjinya ini, Allah tahu bagaimana menggenapkan ikat janjinya.
Yang pertama, dia harus menemukan orangnya. Allah sudah punya rencana. Allah sudah tahu bahwa Musa akan merespon. Meskipun Musa belum lahir, Musa akan merespon. Dan Musa lahir tepat pada waktunya menurut Kisah Rasul 7. Dia lahir di Mesir, bukan di tanah Kanaan. Allah tahu. Dia sudah siapkan Musa. Musa merespon. Lalu kemudian Allah tahu. Meskipun Musa dididik oleh hikmat dunia ini. Banyak di antara saudara. Didikan hikmat dunia ini. Binaan hikmat dunia ini. Apa yang dibangun oleh hikmat dunia ini. Itu masih terus mendominasi, berkuasa lebih banyak pada kehidupan saudara. Makanya muncul selalu dalam kehidupan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Banyak saudara mengalami kekhawatiran. Itu yang menunjukkan bahwa bangunan hidup saudara itu adalah lebih banyak komposisi ataupun kontribusi daripada hikmat dunia. Tulis yang ketiga. Yang ketiga adalah bagaimana Allah menaruh firman-Nya pada mulut Musa. Yang ketiga adalah Allah membuat Musa, memposisikan Musa menjadi Allah bagi Firaun dan Harun menjadi nabinya demi menggenapkan firman nubuatan itu. Bukankah sudah saya katakan pada saudara? Musuh berupaya untuk menggagalkan supaya firman nubuatan ikat janjinya Allah kepada Abraham yang mengatakan 400 tahun kemudian. 400 tahun itu adalah waktunya Allah, bukan waktu kalender kita. Bangsa itu harus dibawa keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan Mesir, menuju tanah yang Tuhan sudah tetapkan menjadi milik mereka untuk seterusnya. Musuh berupaya untuk menggagalkannya. Kalau seandainya Musa hanya diposisikan sebagai orang utusan Allah biasa, maka Allah akan dipertaruhkan nama baiknya dan pribadinya. Sebab kalau tidak terwujud, maka gagallah. Allah akan disebut adalah Allah yang gagal. Jadi yang ketiga ini penting. Allah harus membuat Musa. Allah harus memposisikan hidup saudara menjadi Allah bagi Firaun. Karena persoalannya adalah musuh itu mewujudkan diri sebagai Firaun, sebagai dunia. Untuk menggagalkan firman nubuatan. Untuk menggagalkan ikat janjinya Allah yang telah diangkat menurut sumpahnya Allah. Kalau engkau baca di sini, di ayat yang pertama ini sungguh luar biasa. Dikatakan dalam bahasa Ibraninya bahwa dia akan membuat Musa itu sebagai Allah Elohim terhadap Firaun. Dan menjadikan Harun itu sebagai nabi bagi Musa. Wow. Kalau Musa sebagai Allah bagi Firaun, tentu dong nabinya ada di situ juga, yaitu Harun. Ini luar biasa saudara. Tentu saudara bergairah. Mari saja kita melihat. Apakah saudara dan saya patut disebut adalah Allah? Sama seperti Allah? Bukan seperti saja. Sama seperti Allah? Seperti ini. Mari kita lihat. Yohanes 10. Ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu.
Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Wow. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang Yahudi itu, bukankah bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dikatakan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Yesus diserang oleh suatu doktrin yang buruk. Doktrin yang bukan berasal daripada Allah. Doktrin seperti ini ada berasal daripada iblis. Kalau kau baca di Yesaya pasal 14, aku hendak naik, menyamakan yang maha kudus menjadi sama seperti Allah. Itu adalah upaya iblis. Tapi kita akan lihat di sini, Yesus menyebutkan dan orang lain menyimpulkan dengan persepsi yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, tafsiran yang berbeda. Yesus menyebutkan bahwa dia satu dengan Bapa. Dengan kata lain dia menjadi satu dengan Allah. Lalu orang mengatakan, wow, dia ini menghujat Allah. Mari kita lihat siapa yang benar. Kata Yesus kepada mereka di ayat 34, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Itu yang Allah katakan kepada Musa. Bukan melalui seorang nabi mengatakan kepada Musa. Bukan apa yang ditulis oleh nabi-nabi yang dikatakan disampaikan kepada Musa. Tapi dari mulut Allah langsung kepada pribadi Musa. Aku telah mengangkat, aku telah membuat engkau menjadi Allah bagi Firaun. Sebelum Musa berjumpa dengan Firaun. Wah, ini luar biasa saudara. Yesus mengkonfirmasikan, memperteguhkan kembali apa yang diucapkan oleh Allah Bapa kepada Musa sebelum Musa pergi menjumpai Firaun. Karena Allah dipertaruhkan. Dipertaruhkan karena apa yang telah dikatakannya menurut sumpah dia. Kau bisa lihat sekarang di Mazmur 82 ayat 6 untuk memperteguhkan kembali. Mazmur 82 ayat 6. Aku sendiri telah berfirman. Kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Jadi apa yang diucapkan Yesus itu benar. Aku dan Bapa, dia menyebutkan Bapa, berarti dia adalah anak. Itu satu. Makanya, bisakah engkau menolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah? Tidak bisa. Makanya Allah berkata, kamu adalah Allah. Disebutkan di sini adalah, kamu adalah Elohim. Dan mereka, kita lihat di sini, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, jikalau mereka
Kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Wow, tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Saudara mungkin akan terheran betapa hebatnya, saya ulangi, betapa dahsyatnya yang Allah mau kerjakan. Bukan hanya berhenti sampai kepada mulutmu, tapi engkau dibawa masuk kepada rencana agungnya yang hanya Allah sendiri sebenarnya yang sanggup mengerjakannya dan menyelesaikannya. Itu sebabnya dia bawa engkau kepada suatu posisi baru. Engkau akan menjadi Allah sama seperti, bukan seperti, tapi sama seperti dirinya sendiri. Jadi Musa juga menjadi Allah bagi Firaun. Musa menjadi Allah bagi Firaun. Apa tujuan Allah? Mari saya ajak engkau melihat satu firman Tuhan, supaya engkau mengerti kenapa Allah berkepentingan untuk memenangkan lidahnya Musa lebih dulu. Kau mengerti. Itu sebabnya. Sebagai bukti daripada Allah memenangkan lidahmu, berarti tubuhmu semuanya itu seutuhnya dalam kekuasaannya Allah. Sebagai bukti bahwa lidahmu dimenangkan oleh Allah, maka setiap perkataan yang keluar dari mulutmu, apa saja yang kau ucapkan, itu akan menjadi realita. Karena di dalamnya bebarengan, beriringan, bersamaan dengan otoritas dan kuasa yang dimiliki oleh Allah. Yesaya 55 ayat 11. Ayat 10 mulai, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Demikianlah firmanku, dikatakan, yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan ia akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya, kepada firman. Ini tujuan Allah. Kalau Musa berkata, maka itu harus terjadi. Tidak akan kembali kepada Musa, tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia. Tapi firman yang mengandung otoritas dan kuasa Allah yang maha tinggi. Seperti yang ditulis dalam Bilangan 23 ayat 9. Allah bukanlah manusia sehingga ia menyesal. Allah bukanlah anak manusia sehingga ia harus menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Masakan ia berbicara dan tidak menepatinya? Saudara bisa lihat dalam tayangannya secara jelas. Allah akan menepatinya. Dia akan bergerak, kuasanya, otoritasnya, kepribadiannya, menurut apa yang keluar dari mulutmu. Dari mulut Musa juga. Itu sebabnya sekian ribu tahun kemudian Yesus mengutip satu firman Tuhan ketika dia dicobai oleh iblis. Dia katakan di Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara bisa lihat tayangannya ini. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan, dari setiap firman yang keluar, yang diproses, karena ada kata prosidit dari mulut Allah. Iblis tidak berkutik. Siapa yang mengucapkan itu? Yesus. Dari mana kata-kata firman Tuhan itu? Dari Allah. Bagaimana itu sampai kepada mulut Yesus? Karena Allah
memenang mutlak atas lidahnya Yesus. Sehingga dengan mudah Allah menaruh firman-Nya pada mulut Yesus. Makanya Yesus akhirnya disebutkan sebagai firman yang menjadi manusia. Jadi kita kembali lagi kepada Musa. Dan apa yang nanti akan diperkatakan Musa kepada Firaun, maka aliran kuasa dan otoritas Allah itu akan bergerak untuk mewujudkan ikat janjinya Allah. Sekeras apapun Firaun, itu akan menjadi realita. Kalau saudara tahu tentang Yesus, mari kita lihat betapa dahsyatnya apa yang diucapkan oleh Yesus. Matius pasal yang ke-8. Mari kita lihat sama-sama. Saudara bisa tahu tentang firman Tuhan ini. Saudara tahu tentu firman Tuhan ini. Telah berapa kali saudara baca Matius pasal yang ke-8. Ayat 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dikuasai oleh setan. Dan dengan sepatah kata, satu kata, bukan satu kalimat, sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. 2. Sakit penyakit adalah pekerjaan iblis. Orang dirasuk adalah pekerjaan iblis. Tapi kalau orang dirasuk, karena di sini disebut mengusir roh-roh jahat itu, berarti dominasinya setan itu berakhir. Yesus hanya dengan sepatah kata. Ngapa? Dari sepatah kata yang keluar dari mulutnya, otoritas dan kuasa Allah bebarengan ada di dalam kandungan kata, satu kata itu. Sesudah itu terjadi, saudara bisa lihat, kita kembali lagi kepada Musa. Kalau Allah sudah memenangkan mulutnya Musa, baru Musa diberi kemampuan. Berarti Allah telah memberikan kemampuan kepada Musa, yaitu dengan menaruh firman-Nya pada mulut Musa. Sehingga Musa bisa memperkatakan apa saja kepada Harun yang pandai berbicara, dan Harun harus melaksanakannya. Barulah kemudian saudara, setelah ini selesai, Musa dan Harun diutus Tuhan kembali ke Mesir untuk membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Sungguh luar biasa apa yang Allah mau kerjakan di dalam hidup saudara. Saudara bisa lihat, Allah punya goal kepada hidup saudara adalah untuk menaruh perkataannya pada mulutmu. Tapi dia harus memenangkan dulu lidahmu. Karena musuh dengan cepat, di masa sebelum kau bertobat, musuh dengan cepat, di masa sesudah engkau sudah bertobat dan belum banyak tahu, dia memegang peranan, dia menguasai medan peperangan strategis, yaitu di mulutmu. Dan Yesus mempertegas, apa yang keluar dari mulut itu bersumber dari hati. Bendera kemenangan yang kau lihat yang dipancang oleh musuh di atas gunung, bukan berarti musuh hanya ada di sekitar tiang bendera itu saja. Tapi seluruh gunung itu sudah penuh dengan persenjataan musuh. Kenapa dipancangnya hanya di puncak gunung?
untuk mempertontonkan kepada hidup saudara, kepada orang lain, bahwa musuhlah yang mengendalikan hidupnya orang ini. Saya berjanji kepada saudara 2 minggu yang lalu, saya akan sampaikan 2 contoh paralel bersama-sama dengan Musa tentang seorang hamba Tuhan, supaya saudara tahu di perjanjian baru dia seorang hamba Tuhan yang hebat, dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat. Namanya adalah Rasul Paulus. Betapa dahsyatnya hidupnya. Tapi saudara bisa lihat bagaimana mungkin dia bisa dipakai di bangsa-bangsa dan tidak ada yang bisa menyetop hidupnya. Dia menunjukkan suatu proses dalam kehidupannya, bahwa tetap sama seperti Musa. Allah harus memenangkan lidahnya, mulutnya lebih dahulu, supaya dia bisa memenangkan banyak orang. Saya ajak kita untuk membuka Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Mulai ayat 10. Dikatakan ada, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjatalah. Dikatakan perlengkapan, melengkapi saudara. Senjata supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Dikatakan mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dengan kata lain, saudara belum terkalahkan. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, serangan kepada saudara, sehingga saudara tetap aman. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Terima, katanya. Pedang roh, yaitu firman Allah. Kalau saudara menerima, membaca apa yang ditulis Rasul Paulus, tentu saudara menerima pedang roh itu pada tangan saudara. Itu melalui perbuatan saudara. Pedang roh melalui perbuatan saudara. Dan saudara menerima baju jira, ikat pinggang, helm, ketopong keselamatan, dan banyak hal. Dan banyak lagi. Saudara menerima itu untuk supaya saudara bisa bertahan. Supaya saudara tidak dikalahkan oleh musuh. Tapi Paulus tidak berhenti sampai di situ. Ada satu pekerjaan musuh yang terus-menerus bertahan di benteng itu. Membelenggu hidup saudara sehingga saudara tidak bisa mendapatkan kemenangan, apalagi memenangkan orang lain. Saudara hanya sampai di suatu posisi bisa bertahan, bisa terlindung. Kita baca kemudian ayat 8. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah. Dia minta bantuan dari luar. Berdoalah, dikatakan. Setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jaga dalam doamu itu.
dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Karena persoalannya, orang kudus hanya akan bisa bertahan terhadap serangan musuh. Juga kata Paulus, untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku. Bukan kata di pedangnya ada di tangannya dia. Ya, supaya jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi Paulus meminta amunisi tambahan agar dia menang di medan pertempuran strategis. Medan pertempuran strategis itu bukan ada di luar sana, tapi ada pada mulutnya, yaitu memohon supaya jemaat di Efesus berdoa bagi Paulus juga. Memang benar Paulus menulis ini, peperangan kita itu melawan makhluk roh. Tapi kita, saudara dan saya juga harus tahu, medan pertempuran dan perebutan terakhir yang menentukan kemenangan kita itu di mana. Bukan hanya sekedar bertahan, bukan hanya sekedar terlindung. Semua perlengkapan senjata rohani saudara boleh terima, dan itu menjadi kehidupan saudara, karakter saudara, sehingga saudara bisa bertahan teguh, saudara bisa tidak terkalahkan, tetapi tanpa kemenangan atas musuh, saudara hanya terlindung. Dengan kata lain, saudara hanya ada di posisi iblis tidak bisa mengalahkan saudara, ataupun musuh hanya menjauhi saudara saja dalam waktu sesaat. Itu yang dikatakan di Lukas 4 ayat yang ke-13. Mari kita lihat Lukas 4 ayat yang ke-13. Setelah Yesus dicobai, ini sifat musuh. Saya katakan ini sifat Lukas 4 ayat 3. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya. Dikatakan mundur dan menunggu waktu yang baik. Saudara akan kaget. Apakah iblis kembali lagi kepada Yesus? Ya. Dan Yesus mengatakan di Yohanes 14. Ayat 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam New King James Version itu dikatakan di ayat yang terakhirnya, Yohanes pasal 14. Ayat 30. Dia bilang, I will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming. Sedang datang. Jadi itu waktu yang berbeda, hampir 3,5 tahun lamanya. Dari pencobaan di padang gurun, iblis kabur dari Yesus, menghindar, menjauh daripada Yesus. Saya ulangi, iblis menghindar daripada Yesus, dan dia menunggu kesempatan baik, kata kitab Lukas. Sekarang kita baca di ayat 30. I will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming, and he has nothing in me. Dikatakan, aku tidak banyak lagi berkata-kata banyak kepadamu, karena penguasa dunia ini sedang datang. Sedang itu kapan? Kapan waktu itu sedang yang disebut sedang Yesus? Yohanes 14. Pada saat Yohanes 14, kira-kira 3,5 tahun dari pencobaan di padang gurun. And he has nothing. Dia tidak menjumpai apa-apa dalam diriku. Ya.
Itulah realita yang Yesus hadapi. Dan Paulus mempertegas lagi. Supaya kepada dirinya diberikan keberanian. Pada diri Yesus tidak ada ketakutan. Sehingga Yesus bisa membuka mulut. Saya ulang, Yesus bisa membuka mulut. Dan Yohanes juga menulis. Di 1 Yohanes pasal 3. Dan ini adalah finalnya. Ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Lihat, dia memiliki benih dari iblis. Benih itu yang menguasai hatinya, yang menguasai jiwanya dan tubuhnya. Berasal dari, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah memanifestasikan diri atau menyatakan dirinya. Yaitu supaya ia membinasakan. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan destroy, itu adalah menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis itu. Seluruh pekerjaan iblis dihancurkan. Inilah kemenangan. Ini yang Paulus dambakan. Pekerjaan iblis pada orang-orang di bangsa-bangsa. Itu sebabnya dia berdoa. Dia meminta permohonan doa kepada jemaat Efesus. Supaya ditambah amunisinya. Supaya ditambah perbekalan dalam hidupnya. Kekuatan dalam dirinya. Berdoalah buat aku. Supaya aku diberikan keberanian. Untuk menyampaikan berita Injil. Saya ingin saudara bisa tahu. Mengapa Paulus memohon seperti itu dengan segala kerendahan hati. Karena dia ada duta besar Kristus di bangsa-bangsa. Makanya Paulus memerlukan lebih dari sekedar bisa bertahan. Seperti yang diuraikan di Efesus pasal yang ke-6 mulai dari ayat 10. Tadi di atas. Lebih daripada sekedar bisa bertahan. Karena ada kalimat di situ bertahan. Menghadapi peperangan yang dahsyat itu. Dia lebih daripada itu. Itu sebabnya untuk bisa menang menghadapi iblis di orang lain, di bangsa-bangsa, di dunia ini. Allah harus menaruh kata-kata firman-Nya pada mulut Paulus. Firman-Nya pada mulut Paulus itu seperti pedang bermata dua. Yang akan menembus jiwa, memisahkan jiwa dan roh kepada orang lain. Paulus ingin memiliki keberanian yang berasal dari dalam dirinya, bukan dari luar keberanian itu. Bukan semangat orang menyemangati dia, tapi dari dalam dirinya. Kalau kau lihat di sini, untuk memberitakan rahasia Injil, ayat 19-nya. Efesus 6, Efesus pasal 6, ayat yang ke-19. Dikatakan untuk memberitakan misteri daripada Injil. Kalau kau baca dalam bahasa New King James Version, dikatakan di sini, that I may open my mouth boldly, supaya aku bisa membuka mulutku dengan penuh keberanian, dengan penuh keyakinan, to make known, membuat orang tahu the mystery of the gospel. Jadi artinya untuk membuat orang bisa mengetahui dengan benar rahasia Injil. Dia tidak berbicara tentang metode penginjilan, tahapan-tahapan kalau engkau memberitakan Injil. Ya, bagikan ayat ini, bagikan ayat ini. Bukan.
Karena itu adalah kekuatan manusia untuk memenangkan orang. Tapi Paulus lebih daripada itu. Bagaimana supaya pekerjaan iblis itu segera angkat kaki, hancur di dalam diri setiap orang. Kalau kau baca kata mysterion di sini, itu yang dikatakan rahasia Injil. Jadi Paulus sebenarnya ingin memiliki keberanian yang berasal dari dalam diri untuk memberitakan kebenaran rahasia Injil atau kebenaran pewahyuan Injil itu. Karena itulah yang akan mengakhiri pekerjaan iblis di dunia ini. Pewahyuan rahasia daripada Injil. Saudara mau saya tunjukkan. Ini tulisan Rasul Paulus. Ini ungkapan dari dirinya. Saudara mau dengar ungkapan daripada Yesus? Mari saya ajak engkau melihat, saya melihat. Matius pasal yang ke-24. Bukan keberanian memberitakan Injil. Keberanian memberitakan kebenaran rahasia Injil. Bukan memberitakan Injil. Banyak orang menyemangati di dalam gereja, beritakan Injil, beritakan Injil, beritakan Injil. Mereka penuh ketakutan memberitakan Injil. Mari saya ajak engkau bisa melihat Matius pasal 24. Mulai dari ayat ini. Ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kesesatan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Dan berkata, akulah Mesias. Dan akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang. Ayat 6. Atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan gelisah. Lihat. Dunia dicengkram oleh ketakutan perbuatan iblis. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, akan terjadi perang. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, saudara lihat saja pada tayangan. Dan gempa bumi di berbagai tempat, semuanya. Hal-hal yang mengerikan buat manusia. Akan tetapi semuanya itu baru permulaan penderitaan. Menjelang zaman baru. Karena ada zaman baru, zaman yang tidak ada lagi kesesatan. Tidak ada lagi dosa. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Bagi pengikut Kristus. Sudah kepalang saudara. Saudara nggak bisa mundur lagi. Sudah kepalang saudara. Saudara akan masuk pada masa seperti ini. Tapi jangan khawatir. Apa yang Paulus ungkapkan tadi saya ingin jelaskan kepada saudara. Saudara akan bersuka cita. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Lihat, banyak orang akan murtad. Siapa yang murtad? Orang-orang gereja. Orang-orang sudah cinta Tuhan awalnya. Menjadi dingin. Dan akhirnya mereka tidak cinta Tuhan lagi. Mereka lebih cinta. Mereka tetap terus berada di dalam tempat ibadah setiap minggu. Tapi mereka kecintaannya sudah berbeda. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, Allah tahu. Makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat 13-nya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bagaimana engkau bisa bertahan sampai pada kesudahannya? Bagaimana engkau bisa bertahan sampai pada kesudahannya? Ambil seluruh perlengkapan senjata rohani Allah, kata Paulus. Tapi bagaimana menyetop pekerjaan iblis di mana-mana yang pada masa itu makin menggila, makin bertambah hebat. Bagaimana menghentikannya? Paulus mengatakan, kepadaku diberikan keberanian untuk membuka mulutku. Keberanian untuk memberitakan kebenaran pewahyuan Injil ataupun rahasia Injil. Lihat ayat 14 di Matius 24 ayat 14 ini. Apa yang Yesus katakan? Dan Injil kerajaan, Yesus menyebut Injil kerajaan, akan diberitakan oleh mulut saudara.
di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah stop atau berakhir semua hal-hal yang jahat dari iblis. Amin. Luar biasa. Allah sudah persiapkan kita. Dia bekerja kepada saudara, bukan hanya melengkapi saudara. Saudara harus mengambilnya. Tapi dia terus bekerja. Karena apa yang kau perlengkapi, ambil dari Allah senjata perkara, itu hanya membuat engkau bertahan. Engkau hanya bisa menggenapkan. Matius 24 ayat 13, saudara lihat dalam tayang ini. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bukankah saudara dipanggil oleh Tuhan bukan hanya untuk selamat, tapi engkau dipanggil oleh Tuhan untuk mewujudkan rencana agungnya sepanjang masa, yaitu mengakhiri zaman dosa. Gimana engkau bisa mengakhiri zaman dosa? Allah harus menaruh perkataannya pada mulutmu. Sehingga Injil yang kau beritakan itu akan mengakhiri pekerjaan-pekerjaan iblis di bangsa-bangsa. Kalau kau buka di Efesus 2, kalau kau buka di Efesus 2, Efesus 2. Ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa, disebutkan lagi penguasa. Kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Roh yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ada banyak orang durhaka yang membuat saudara ikut menderita menurut Matius 24 tadi. Yang membuat dunia ini makin durhaka. Tapi bagaimana engkau bisa menang? Memenangkan mereka. Itulah yang Paulus jelaskan. Itulah yang Yesus ungkapkan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan. Siapa yang memberitakannya? Orang yang telah mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Tapi orang yang mengizinkan Allah menaklukkan, menancapkan bendera kemenangannya pada mulutnya. Sehingga dia diberikan keberanian, hati yang berani. Supaya apa yang keluar dari mulutnya, itu berasal dari hatinya dia. Semua pewahyuan, semua rahasia Injil, itu akan tersingkap. Dan itu akan mengakhiri pekerjaan iblis. Dengan cara inilah iblis kalah telak. Seolah-olah sehingga Paulus itu menjadi sama seperti Allah bagi bangsa-bangsa lain. Dan kalau kau lihat lagi di dalam Markus pasal yang ke-16, ini memperteguhkan kepada saudara. Saya ulangi, memperteguhkan kepada saudara untuk bagaimana Allah memakai orang yang diutusnya itu. Dia menjadi sama seperti Allah yang datang kepada bangsa-bangsa. Markus 16 dikatakan di sini, ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan menaklukkan setan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Semua pekerjaan setan, semua kepribadian setan yang ada pada orang-orang durhaka itu dikalahkan. Inilah kemenangan yang disebutkan itu.
Jadi sangat penting sekali pedang itu bukan hanya ada di tanganmu, tapi mulutmu itu bagaikan pedang bermata dua. Ini yang Allah maksudkan kepada Musa. Engkau akan menjadi sama. Saya ulangi, engkau akan menjadi sama. Menjadi Allah. Saudara, mari saya ajak saudara untuk bisa melihat Wahyu 1 ayat 16. Mari kita lihat. Dikatakan dan di tangan kanannya, ini yang Rasul Yohanes lihat, ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Dan wajahnya yang bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Ia menguasai seluruh sepanjang zaman. Ini yang Paulus inginkan. Bahwa pedang itu bukan hanya di tangannya, di dalam perbuatannya. Tapi dalam mulutnya. Untuk mengakhiri. Untuk menancapkan kemenangan. Di bangsa-bangsa. Dan mengakhiri zaman dosa. Menjadi zaman baru. Saya sudah bagikan pada saudara di dalam kitab Yesaya, sudah saya jelaskan kepada saudara. Allah berkepentingan menaruh firman-Nya dalam mulutmu supaya dia membentangkan, memperbaiki surga yang baru, bumi yang baru. Sebelum saudara tersesat, saya dengan teliti membacanya kitab Wahyu. Mari kita lihat. Ayat 9. Betulkah dari mulut Yesus keluar pedang bermata dua? Mari kita lihat. Saudara harus teliti membacanya. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan dan kerajaan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Allah dan kesaksian diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar, bukan melihat. Aku mendengar. Dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi suara sangkakala. Dari belakangku. Jadi tidak kulihat. Aku mendengar. Katakan aku mendengar. Aku mendengar. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab, kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, ke Sardis dan Philadelphia dan Laodikia. Suara itu berkata, apa yang kamu lihat? Suara itu datang dari belakang. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang ngomong itu, yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku. Ya kan? 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjang dan sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap. Saya ulangi, bagaikan tembaga membara, di dalam perapian suaranya bagaikan desau air bah. Saya ulangi, di dalam suaranya bagaikan desau air bah, memiliki kekuatan yang besar sekali. Dan di tangan kanannya memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Kalau kau baca dengan teliti ayat ini, saudara akan benar-benar tidak betul-betul
tidak terjebak pada apa yang kau lihat. Karena dikatakan, apa yang kau lihat itu, apa yang kau pahami. Lihat ayat 12-nya, kejanggalan itu mulai makin tersingkap. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Ternyata itu adalah satu pribadi yang digambarkan seperti ini. Jadi suara itu, dia gambarkan itu seperti keluar dari mulut pribadi tersebut. Itu seperti pedang bermata dua. Tolong perhatikan dengan baik. Pedang dalam kitab Wahyu 1 ayat 16 ini, dalam bahasa Yunani disebut adalah rompaya. Rompaya. G4501. Saya mau jelaskan pada saudara. Ini adalah pedang yang besar dan berat. Jadi ketika Rasul Yohanes mendengarkan suara dan dia diminta untuk memahami wujud daripada suara itu, untuk menggambarkan secara jelas wujud daripada suara itu, dia mendapati suara itu keluar dari mulut pribadi daripada Kristus. Itu bagaikan, itu sama seperti rompaya, pedang yang tajam, pedang yang berat, yang besar dan berat. Saya mau beritahu pada saudara, rompaya ini mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak pernah digunakan oleh sembarangan orang. Ini hanya orang-orang tertentu saja. Saya ingin saudara lebih cepat lagi. Ibrani 4 ayat 12. Supaya saudara mengerti. Saya sedang menyala-nyala untuk menjelaskan ini. Supaya saudara tahu. Jadi suara itu digambarkan adalah suara yang penuh kuasa, penuh otoritas. Seperti pedang yang besar dan sangat tajam. Mari kita lihat sekarang Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Kata pedang di sini, kata pedang di sini digunakan adalah kata makaira. Itu G3162. Ini adalah pedang pada umumnya, pada laskar-laskar biasa, pada para panglima yang memegangnya. Tetapi rompaya itu hanya beberapa kali disebutkan di dalam Alkitab. Dan salah satu yang disebutkan oleh Alkitab, rompaya itu ternyata itu adalah pedangnya Goliat. Dan Goliat tidak mampu untuk memakai pedangnya itu. Siapa yang mampu untuk memakai pedangnya Goliat? Adalah Daud. Daud memakai pedang Goliat untuk memenggal kepalanya Goliat sendiri. Padahal dia pemegang. Padahal dia pemilik dari rompaya. Jadi Rasul Yohanes dia mendengar suara seperti pedang bermata dua, yaitu rompaya. Ini menekankan tidak semua orang. Kalau pedang di tanganmu, engkau pakai itu makhaira. Pedang roh yang kau pakai di tanganmu, itu makhaira. Sama seperti pedang biasa. Jadi hanya orang-orang kuat tertentu saja yang menggunakan pedang rompaya. Dan Yohanes menggambarkan perkataan yang keluar dari mulut Kristus itu. Itu juga yang menembus jiwanya Yesus. Saudara lihat ayatnya, ditayangkan di Lukas 2 ayat 35. Telah menembus jiwa Yesus karena memiliki dua sisi. Dan rompaya ini, itu juga pedang yang dipakai oleh para kerub. Di Kejadian 3 ayat 24. Mari kita baca. Kejadian 3 ayat 24. Kejadian 3
Ayat 24 dikatakan ini, ia menghalau manusia yang sudah berdosa di sebelah timur Taman Eden dan ditempatkan nyala beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Pedang di sini juga digunakan kata rompaya dalam bahasa Yunaninya. Oh, luar biasa sekali saudara. Yang menjaga jalan menuju kepada kehidupan adalah firman seperti pedang bermata dua yang keluar hanya dari mulut. Dan mulut itu adalah manifestasi daripada hati. Jadi Rasul Yohanes pada kitab Wahyu ini, saya ulangi sekali lagi, pada kitab ini, ia tidak melihat pedang keluar dari mulut Yesus. Tapi dia ingin menggambarkan betapa suara itu seperti apa. Suara itu berkata-kata. Dia merasakan kekuatan yang luar biasa sekali. Dia merasakan adanya otoritas dalam kuasa itu. Dalam perkataan, dia merasakan itu seperti pedang keluar dari mulut Kristus. Padahal dia tidak melihat. Dia minta untuk memahaminya. Luar biasa. Dan pedang ini, Rasul Paulus, pedang yang keluar dari mulut, yang bermata dua ini, Rasul Paulus juga menulis di Kolose 3 ayat 16, saudara lihat dalam tayang. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan dalam dirimu, dalam hatimu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan mendidik orang lain. Dalam nyanyian dan puji-pujian dan nyanyian dalam mazmur. Wow, luar biasa. Maka genaplah firman Tuhan. Hidup dan mati itu ada dalam perkataan. Elia pergi ke janda di Sarfat. Dia melihat dari perkataan ini, perkataan janda itu, ada bau kematian. Dia hidupkan semuanya itu. Dia bawa supaya janda ini mentaati apa yang keluar dari mulutnya Elia. Karena yang keluar dari mulut Elia adalah memberikan kehidupan. Wah. Kematian sudah melanda seluruh Israel pada waktu itu. Karena kelaparan dan kekeringan. Tapi tidak terjadi pada janda di Sarfat ini. Saya ingin pertegas lagi. Yang Paulus inginkan adalah pedang bermata dua. Yang keluar dari mulut Kristus itu. Itulah keberanian. Betapa itu adalah mulutmu, perkataan yang keluar dari mulutmu, itu berbobot dengan kuasa yang dahsyat sekali. Mari kita lihat contoh, beberapa contoh. Bahwa dia memiliki dua sisi yang tajam. Sudah dia berat, sudah dia besar, dia tajam dan dia memiliki dua sisi yang tajam. Dua mata. Wow, berarti tidak diperlukan tenaga yang besar. Dia sudah sanggup memisahkan. Lebih daripada pisau. Mari saya ajak saudara bisa melihat. Betulkah Kristus bisa membuktikan sama seperti apa yang dilihat, apa yang didengar oleh Rasul Yohanes itu dari mulutnya keluar pedang bermata dua. Betulkah? Mari kita lihat sekarang. Matius pasal 19. Berharap ini merupakan ayat yang terakhir. Oh, mungkin masih ada satu ayat yang terakhir lagi. Dari murid-murid Yesus. Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Oh, apalagi yang masih kurang? Itu jadi pertanyaan. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna,
Perhatikan baik-baik. Ini keluar dari mulutnya Yesus. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Betapa kuasanya perkataan Yesus. Anak muda yang semangat untuk mau mengikut Yesus. Saudara bisa bayangkan ini. Sekarang menjadi undur mengikuti Yesus. Dia didiskualifikasi karena ada yang belum beres dalam dirinya. Bahkan bukan buahnya belum beres. Berat dia tinggalkan. Mari kita lihat sekarang. Lukas pasal yang kelima. Jadi pedang itu, rompaya yang keluar dari mulut Yesus. Itu yang didengar oleh Yohanes. Ketika dari suara Kristus yang duduk di tahta. Itu betapa memiliki power. Menembus sangat dalam. Memisahkan mana yang layak, mana yang tidak layak. Terjadi pada anak muda yang kaya itu. Lukas pasal 5. Mungkin ini yang terakhir dan yang terakhir. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Gennesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahunya Simon Petrus. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam. Dan setelah mereka bertolak ke tempat yang dalam. Betul? Saudara lihat ini? Betul, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Saudara lihat firman Tuhan itu. Keluar dari mulut Yesus. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain. Supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus. Dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku. Karena aku ini seorang berdosa. Apa hubungannya nangkap ikan lalu kemudian Petrus akhirnya rupanya hati nuraninya ditembus oleh Yesus dari mulutnya. Mulutnya Yesus tidak memperkatakan, Simon, anak Yohanes, bertobatlah dari hati yang tidak percaya. Tidak. Dia bilang tebarkannya, bertolak ke tempat dalam, tebarkan jala. Saudara bisa lihat, terbukti lagi, rompaya itu penuh kuasa dan otoritas. Dia memiliki sisi menancapkan itu kepada Petrus. Kemudian dikatakan ayat 9, sebab ia dan semua orang bersama-sama dan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Harusnya mereka bersuka cita. Ini tidak, dia bertobat. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Rubah profesi. Ini yang membuktikan. Pedang bermata dua. Saya ulang, pedang bermata dua. Satu sisi dia bisa memberkati saudara, satu sisi dia menembus dalam, memisahkan antara motivasi, antara niat, antara jiwa dengan roh saudara. Dan ini yang terjadi pada Petrus. Yang herannya, setelah itu menembus dirinya Petrus, dia tinggalkan semuanya. Ayat yang ke-11. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Kalau begitu, apa gunanya nangkap ikan banyak? Semua itu ditinggalkan. Lihat, rompaya seperti itu. Hanya orang-orang tertentu yang sanggup untuk
menggunakan rompaya itu. Jadi kita kembali. Saya ulangi, kita kembali kepada bagaimana Allah menaruh, saya ulangi, menaruh firman-Nya pada mulut Musa. Ingat, saudara mungkin dipanggil oleh Allah untuk menjadi penggenap. Tapi Allah berkepentingan bukan hanya untuk menaruh perkataan ataupun Injil kepada mulut saudara, tapi lebih daripada itu, untuk menaruh, untuk membangun mulut saudara itu memiliki rompaya. Dan Allah berkepentingan bagaimana dia memproses Musa seterusnya, supaya Musa bisa ditaklukkan mulutnya. Karena Musa melakukan misi yang besar, yang hanya Allah saja yang sanggup mengerjakannya. Karena Paulus telah mendapatkan firman nubuatan atas panggilannya dia, atas dia yang terpilih. Dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di bangsa-bangsa dengan penuh banyak penderitaan. Tapi dia akan berjalan terus. Seolah-olah atau sama seperti Allah lah kehidupan mereka. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Hari ini mungkin kau masih ragu. Mungkin kau masih berpikir bahwa Allah telah bekerja begitu dahsyat, memenangkan hidupku. Tidak, bukan itu saja. Dia ingin memenangkan mulutmu. Karena dia punya kepentingan yang berkaitan dengan rencana agungnya. Itu sebabnya dia ingin memenangkan mulutmu. Ingin menaruh rompaya ke dalam mulutmu. Sehingga engkau merupakan pribadi yang khusus, pribadi yang spesial, menjadi orang kuat yang bisa memakai rompaya untuk meraih kemenangan terhadap musuh. Goliat memegang rompaya, tapi dia tidak mampu untuk memenangkan peperangan. Salah tempat. Siapa yang memakai pedang itu? Suatu ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, dia bertanya kepada seorang imam, apa saja yang ada pada itu? Oh, ini pedang Goliat. Daud meminta pedang Goliat. Karena hanya Daud yang sanggup memakai rompaya. Padahal Daud itu kecil. Saya pernah dengar, rompaya itu pedang yang tipis, terbuat dari baja yang khusus, yang tidak bisa patah. Tapi dia panjang, sehingga dia sangat berat sekali. Apakah dia ada setinggi daripada Daud? Mungkin setinggi daripada. Lalu bagaimana Daud bisa menang? Allah telah menganugerahkan kepada Daud untuk memiliki rompaya. Allah juga telah menganugerahkan kepada saudara, menetapkan takdir hidup saudara. Allah akan menaruh rompaya pada mulut saudara, sehingga perkataan saudara itu penuh otoritas yang sama dengan Allah, penuh kuasa yang sama dengan Allah, tidak kurang sedikit pun juga. Terimalah anugerah itu, saudaraku. Itu yang Allah mau kerjakan. Itu sebabnya sesudah engkau merespon panggilannya Allah, maka engkau akan menjadi terpilih. Rasakanlah pekerjaan Allah dalam hidup saudara. Rasakanlah pekerjaan Allah dalam hidup saudara. Bagaimana dia membangun sampai rompaya itu menjadi realita dalam hidup saudara. Itu sebabnya Allah berkepentingan terhadap hidup saudara. Karena dia punya rencananya di bangsa-bangsa di dunia ini. Amin. Terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami, Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami dibukakan oleh Tuhan. Bagaimana niat hatimu, Bapa. Bagaimana
rencanamu Bapa, bagaimana rancanganmu juga Bapa, untuk diri kami. Bukan hanya sekedar diselamatkan, bukan hanya sekedar kami bisa bertahan dan terlindung selama kami hidup di dunia ini, tapi lebih daripada itu, Engkau memposisikan kami menjadi Allah bagi orang-orang kafir, menjadi Allah bagi dunia ini. Sehingga perkataan yang keluar dari mulut kami, rompaya yang keluar dari mulut kami, tidak akan kembali kepada kami dan kepadamu dengan sia-sia atau tidak menghasilkan apa-apa. Itu akan menjadi perwujudan, akan menggenapi, akan terlaksana. Terimalah anugerah ini. Izinkanlah terus Allah bergerak di dalam hidupmu. Allah bukan hanya ingin melindungi engkau saja, tapi lebih daripada itu. Allah ingin membuat kemenangan itu melalui hidup saudara di bangsa-bangsa dan terhadap dunia. Terimalah anugerahnya ini. Terimalah apa yang saudara dengar firman-Nya pada hari ini. Kau tahu bahwa Allah terus menggenapkannya sampai sama seperti apa yang terjadi pada Kristus. Dari mulutnya keluar pedang bermata dua yang menghancurkan bangsa-bangsa, yang menaklukkan bangsa-bangsa. Seperti itu juga Allah ingin mewujudkannya pada hidup saudara. Terima kasih untuk anugerah ini. Terima kasih untuk pekerjaanmu. Terima kasih untuk pewahyuanmu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.